Benar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, karena ini pertama kali pertemuan via Zoom meeting ya, saya sudah pernah memperkenalkan diri via PowerPoint ya. Tapi sekarang kita baru bisa bertatap muka via Zoom ya. Saya di sini akan membahas tentang ya kemarin lanjutan dari materi-materi yang disampaikan lewat slide kemarin, yaitu biner dan gerbang logika. Saya izin untuk share screen dulu ya, saya share screen dulu. Nanti bisa dilihat. Oke, ya. Saya share screen dulu. Oke, bisa kelihatan ya share screen saya ya. Untuk yang ini, bilangan biner. Biner itu terdiri dari hanya angka 1 dan 0. Ya, hanya 1 dan 0. Kenapa kok hanya angka 1 dan 0? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang bisa jawab, silakan jawab. Ya, tidak ada. Apa tidur semua ini? Ya. Bilangan biner itu hanya terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan 0. Bilangan biner digunakan untuk bilangan utama dari komputer. Kenapa kok hanya 2? Nggak ada 2, nggak ada angka 2, 3, dan seterusnya. Karena komputer atau semua kondisi alat listrik itu hanya mengenal dua keadaan, yaitu keadaan hidup atau on atau 1 dan keadaan mati atau 0. Jadi berdasarkan pada keadaan seperti itu, sehingga bilangan biner hanya terdiri 1 dan 0. Kalau manusia mengenalnya adalah bilangan desimal yang terdiri angka 0 sampai angka 9. Karena banyak yang salah nyebut 1 sampai 10, padahal angka 0 sampai angka 9. 10 itu tidak ada angkanya tersendiri, tapi gabungan dari angka 1 dan 0. Ya. Untuk menghitung bilangan biner itu dengan sistem 2 pangkat n. 2 pangkat n. Jadi kalau saya memiliki bilangan biner seperti ini, 101, maka secara tidak langsung 2 pangkat n ini 1, itu adalah di sini itu 2 pangkat 0 dikali 1. Yang ini 2 pangkat 1 dikali 0, yang ini 2 pangkat 2 dikali 1. 2 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Jadi nilai dari ini adalah ini 1 ditambah 4. Jadi nilainya kalau dijadikan desimal adalah 5. Ya, saya nggak ada eret-eretannya di sini, jadi agak ribet ya untuk menjelaskannya. Jadi kalau ini 2 pangkat n. Jadi kalau dibuat ya sebentar. Kalau dibuat bisa pangkat ya. Kalau di Microsoft Word, bilangan biner itu 2 pangkat n. Ya, seperti ini. Nah, jadi kalau bilangannya 101, maka n-nya itu adalah seperti ini. Oh, salah. Nah, yang di sebelah sini sendiri adalah 2 pangkat 2. Ya. Yang di sebelah sini adalah 2 pangkat 1. Ya. Kemudian
Yang di sebelah sini 2 pangkat 0. Kalau nilai di atas dan di bawah ini dikalikan, 2 pangkat 2 dikali 1, maka nilainya adalah 4. Yang ini, 2 pangkat 1 dikalikan dengan 0, nilainya adalah 0. Berapapun dikalikan 0, nilainya adalah 0. Yang ini, 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu nilainya adalah 1. Dikalikan dengan 1, maka nilainya adalah 1. Maka secara logika, ini kalau dijumlahkan sama dengan 5. Jadi 101 biner itu sama dengan 5. Nah, itu digunakan untuk apa, Pak? Di dalam komputer, apa hanya dipakai untuk perhitungan? Tidak. Tidak hanya digunakan untuk perhitungan. Saya carikan di sini. ASCII tabel. ASCII tabel. Nah, ini adalah ASCII tabel. Bilangan ASCII tabel itu nilainya adalah nilai dari biner, tapi di sini binernya tidak ditulis. Adanya ada desimal, heksadesimal, oktal. Tapi karena binernya terlalu panjang, jadi kita pakai desimal saja atau heksadesimal, ya. Nah, contohnya, kalau di keyboard itu ada huruf A. Di komputer, huruf A itu tidak tersimpan berupa huruf A biasa, tetapi tersimpan dalam bentuk biner. Kalau di sini A itu nilainya 65. Jadi ini, 65 huruf A besar. Kalau huruf A kecil, nilainya adalah 97. Bisa dibinarkan sendiri berapa. Kalau misalnya angka 1, huruf binernya nilainya adalah 49. Angka 0 nilainya adalah 48. Ini digunakan untuk semua jenis komputer dan handphone. Jadi huruf ASCII. Ini sudah kesepakatan internasional. Jadi kalau kita ngetik di sini, misalnya nama kamu siapa gitu, misalnya Ocha namanya misal, maka di situ hanya berupa angka saja, 001 dan seterusnya. Kalau misal kamu punya pacar nggak ganteng dikirimi foto nih, atau punya pacar cantik dikirimi foto nih, tersimpan di dalam flash disk, di dalam memori, atau tersimpan di handphone atau komputer, itu bukan foto, tapi angka. Jadi setampan apapun kamu berfoto, secantik apapun kamu selfie, tersimpan berupa angka. Jadi wis gak repot-repot, ayu kayak apa ngunjuru handphone jadi angka, tidak menjadi gambar. Kita saja sebagai manusia dibujui sama komputer, angka itu diubah menjadi gambar. Makanya di dalam komputer ya ada beberapa jenis filter kamera, ada yang kamera 360 atau yang lainnya saya tidak paham, saya ngertinya itu ono Photoshop itu saya paham, tapi kalau filter-filter di handphone itu saya tidak paham. Itu di situ foto bisa dibening no, atau kalau misalnya kamu foto ya, agak buret di padang no titik sehingga kelihatan kinclong, itu hanya permainan apa, angkanya dikurangi atau ditambah gitu aja. Jadi sing ketok ayu sebenarnya itu adalah angka biner 0 dan 1, bukan wajah kamu yang sebenarnya kalau di foto. Makanya kadang kalau di foto gambar itu bisa diedit. Ya, bisa diedit. Bisa diedit nganggur. Ya. Atau kalau memang pengen ada niat jahat, bisa diedit untuk mendapatkan uang. Bisa Pak, bisa. Hampir semua orang itu tidak menjaga keamanan datanya. Contoh sederhana, kamu punya Facebook. Semua data di Facebook diberikan. Mulai dari alamat rumah, tanggal lahir, dan lain-lain. Diberikan. Saya nggak ribet-ribet. Saya kemarin pas waktu PPDB, pengen nyari data salah satu dari kalian di kelas ini, ya, yang saya nggak tahu tanggal lahirnya. Padahal saya butuh tanggal lahir, tapi saya tidak tahu tanggal lahirnya. Saya butuh nama lengkap, tapi saya tidak tahu nama lengkapnya. Yang saya lakukan adalah saya searching di Facebook. Ketemu
tanggal lahir, alamat, nama lengkap, bahkan fotonya ketemu. Saya tahu, oh itu anaknya, berarti saya butuh nambahkan itu untuk apa? Untuk memasukkan ke e-learning karena butuh tanggal lahir. Karena nggak ada tanggal lahirnya, nggak tepat, nggak masuk, maka saya searching di Facebook. Itu kalau saya pakai untuk tujuan yang bagus. Kalau saya pakai untuk tujuan yang kurang bagus, oh saya bisa merasa saya bisa mendapatkan uang lebih dari data yang kamu miliki. Itu data itu kadang berguna, kadang juga berbahaya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Ada satu kasus ya, yang sederhana yang di luar negeri, bahas masalah data ini saja. Ya. Ada salah satu kasus itu, salah satu orang kaya, itu pamer liburan di Instagram. Sedang liburan satu keluarga di Instagram. Masuk salah satu orang kaya. Satu keluarga dibawa semua sama pembantu-pembantunya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begitu dia pulang, rumahnya dirampok. Karena perampoknya tahu, ikuti akun Instagramnya. Perampoknya tahu kalau di rumah itu nggak ada orang. Sepi, nggak ada orang sama sekali, berarti nggak ada keamanan, dirampok. Nah, itu kalau dimanfaatkan untuk yang jelek data. Ya. Ini tentang bilangan biner. Kalau misalnya bilangan biner itu bilangan biner bisa dikonversikan, Pak. Bisa dikonversikan menjadi desimal ke heksadesimal atau oktal atau model yang lain bisa. Semua sudah ada di slide yang kemarin yang di-share ya. Itu sudah ada cara melakukan konversi bilangan biner atau bilangan-bilangan yang lain. Ya. Oke. Kemudian saya mau membahas tentang gerbang logika. Gerbang logika. Kemarin di slide ya saya lihat sekilas gerbang logika. Gerbang logika itu ada gerbang logika N. Ya, gerbang logika N. Saya contohkan di sini ya. Gerbang logika N. Ya, gerbang logika N. Gerbang logika N itu kalau dicontoh biasanya gini. N, ini X, ini Y, ini Z. Kalau X-nya itu nilainya 0, Y-nya 0, Z-nya artinya 0. Kalau X-nya itu 0, Y-nya 1, Z-nya adalah 0. Kalau X-nya itu 1, Y-nya 0, Z-nya adalah 0. Kalau nilai X-nya itu adalah 1, Y-nya 1, Z-nya adalah 1. N itu adalah gerbang logika dan menggabungkan. Jika inputnya 0 dan 0 hasilnya 0. Jika inputnya 1 dan 1 hasilnya 1. Ada lagi gerbang logika OR. OR. Gerbang logika OR. Ini kebalikannya. Bukan kebalikan sih, tapi agak sedikit berbeda. Kalau gerbang logika N akan bernilai 1 jika semuanya 1. Kalau gerbang logika OR akan bernilai 1 jika salah satunya bernilai 1. Ini digunakan untuk apa, Pak? Di dalam komputer digunakan dalam memori. Memori penyimpanan. Bisa itu memori RAM kalau di handphone, bisa juga memori penyimpanan untuk yang micro SD atau hard disk atau flash disk, itu pakai gerbang logika seperti ini. Jadi disimpan di situ. Makanya datanya semua hanya terdiri dari 0 dan 1. Ya. Contoh sederhana untuk gerbang logika, saya punya program namanya multimedia logic atau MM-Logic. Di dalam multimedia logic ini kita bisa melakukan testing. Fungsi dan hasilnya nanti bagaimana, itu kita bisa melakukan testing. Jadi contohnya gini, saya mau pakai gerbang logika N. N, klik, taruh sini, klik.
Kalau mau pengen geser-geser pakai ini. Ya. Kemudian tak geser agak ke bawah sedikit. Nah, saya lepas. Ada switch. Switch itu inputan. Saya klik sini. Saya pakai 2 inputan. 1, 2. Kemudian ada LED. LED itu output. 1. Nah, supaya agak bagus sedikit, saya arahkan. Nah, di sini. Yes. Nah, untuk menghubungkan antara ini dengan ini, kita pakai kabel ini. Klik, saya hubungkan ke sini. Yang ini saya hubungkan ke sini. Yang ini saya hubungkan ke sini. Itu menjadi sebuah gerbang N. Saya run. Saya jalankan. Ini nilainya input 1 anggap saja X. Yang ini anggap saja Y. Semuanya 0. Ini lampunya mati, berarti outputnya adalah 0. Kalau ini 1, ini 0, mati. Tapi kalau ini 1 dan 1, maka ini nyala. Itu gerbang logika N. Ya, untuk ngetesnya bisa seperti ini. Nah, kan tadi gini, 0 ini 1, ini 0. Ya, ini 0, ini 0, tetap 0. 1, 0, 0, gak nyala kan? 1, 1 baru nyala. Ini gerbang logika N. Kalau pakai gerbang logika OR, tinggal aja ini. Nah, gerbang logika OR. Nah, tak tambah switch lagi di sini. Kalau saya nggak mau bercabang, tambah 1 output LED, LED, bukan LED TV ya. Nah, di sini, oke, tak tambah kabel. Sini masuk sini, yang ini masuk sini, ya. Kemudian yang ini masuk sini, yang sini masuk sini, saya jalankan. Ya, kalau ini gerbang logika OR, posisinya 00, dia menjadi 0. Tapi kalau 10, dia menjadi 1. Kalau ini 01, dia tetap 1. 00, 11, dia juga nyala. Itu gerbang logika. Nah, ini dipakai apa? Ini adalah gambaran sederhana dari sebuah IC atau integrated circuit. Pak, suaranya gak kedengeran. Gak kedengeran? Padahal ini sudah tak itu loh. Sudah keras loh. Bentar. Halo, kedengeran? Halo? Ya, halo? Ya, ini adalah salah satu bentuk dari IC, bentuk sederhana dari sebuah IC atau integrated circuit. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau menggabungkan, misal, Pak, saya nggak suka gini, saya ingin inputnya 1. Kita coba saja, saya hapus. Saya delete, ini saya delete. Ini saya gabungkan dari sini. Sini, kemudian ini saya gabungkan dari sini. Kita nanti tahu perbedaannya. Begitu di run, kalau ini 1, kalau 00 semuanya mati. Kalau 01, maka untuk gerbang OR-nya dia nyala. Tapi kalau ininya adalah 11, yang N nyala, yang OR juga nyala. Ini fungsi dari sebuah gerbang logika. Bisa digabung, Pak? Bisa. Ya. Kalau digabung, misal contohnya adalah seperti ini. Saya delete. Bentar, tak geser dulu. Oke, nggak mau. Saya delete ininya saja. Ya, kalau misal saya punya 2 buah N, 2 buah gerbang N, dan 1 gerbang OR, nah, kemudian saya punya 1 output, saya delete di sini, ya. Saya punya 1 output. Kira-kira hasilnya nanti bagaimana? Nah, ini saya buat ini tak
gabungkan jadi satu di sini. Ya, saya buat salah switch. Ada 2 switch. Kemudian ini tak pindah. Kita hapus dulu ya. Kemudian ini saya hubungkan. Ya, saya hubungkan ke sini. Kemudian ini juga saya hubungkan ke sini. Nah, terus ini saya hubungkan ke sini. Ini saya hubungkan ke sini. Ini saya hubungkan ke sini. Jadi ini diolah dulu. Ya. Jadi yang di sini, ini sama ini diolah dulu. Kalau saya jalankan, kalau ini 0, 0, 0, 0, nilainya di sini kan pasti 0. Kalau saya buat 0, 1, 0, 0, ini 0, maka ini jadi 0. Tapi kalau ini saya buat 1, 1, maka ini nyala, karena dapat input dari sini. Nah, ini adalah gerbang logikanya. Kalau ini misalnya kayak buat 1, 1, kemudian ini tak nolkan, maka ini tetap nyala. Ini nilainya 0, ini nilainya 1. Berarti yang masuk sini adalah 0, masuk sini adalah 1. Karena ini gerbang OR. Jika salah satunya nilainya adalah 1, maka ini nyala. Tapi jika keduanya nilainya adalah 0, maka ini akan mati. Ini gerbang logika. Penerapannya, saya dulu penerapan ini bisa tak gunakan untuk membuat lift. Tahu lift untuk bukan eskalator ya, lift untuk orang naik turun itu bisa program pakai ini. Ya, pakai IC. Ya, IC-nya seperti ini bisa digunakan untuk menggerakkan motor listriknya. Untuk lebih lanjutnya, ya jelas kita nggak hanya melajari seperti ini, tapi ini adalah dasar saja. Ya, ini adalah dasar saja. Jadi kalau misalnya ini A, B, C, D, kalau dinotasikan, kalau atas itu adalah A, B, C, D ke bawah, maka itu rumusnya adalah A, saya caps lock ya, A, N, B, ya, A atau B dikurung, OR C, N, D. Nah, sama dengan Z biasanya gitu. Gerbang logika N itu dilambangkan dengan titik atau kali. Gerbang logika OR dilambangkan dengan plus atau OR atau jumlah. Ya, jadi A.B plus C.D sama dengan Z, gambarnya seperti ini. Kalau misalnya digambar model yang lain lagi Pak, misalnya diisi banyak, bisa. Ya, ini untuk gerbang logika sederhana. Nanti kalau mau, ini tak kasih share, tak kasih softwarenya untuk multimedia logic, bisa dicoba-coba yang ada laptop karena nggak bisa pakai HP ya untuk multimedia magic ini. Ya, untuk kepengen lihat lebih lanjut, ini nanti tak share ke YouTube. Ya, ini nggak siaran langsung, tapi nanti hasilnya insya Allah saya share ke YouTube untuk melihat lebih lanjut lagi atau mempelajari lebih lanjut lagi. Kalau misalnya ini misal di kampus Pak, bagaimana penerapannya? Kalau di kampus lebih jelimet lagi. Biasanya kalau kita tidak diajari model gini, tapi langsung pakai IC. Dan yang berbahaya kalau IC kebalik kebakar, harus ngelironi, yaitu yang susah kalau di kampus. Dan gerbangnya tidak hanya 2 atau 3, gerbangnya kompleks sekali kalau sampai di perkuliahan. Ini fungsinya secara standar untuk membuat atau untuk mengetahui cara kinerja komputer. Kenapa mata pelajarannya sistem komputer, tapi yang diajari adalah ini karena ini dasar sekali. Jarang yang paham dasar sistem komputer yang seperti ini. Ya, jadi kita bahas dasarnya saja. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya, di semester berikutnya pasti ada pengembangan lebih lanjut ya untuk ini. Ada pertanyaan sampai di sini karena waktu kita kurang 5 menit ya, karena Zoom-nya batasnya 40 menit. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Paling
Ya, enggak ada? Ya. Oke, kalau enggak ada saya cukupkan dulu ya, karena waktunya tinggal 4 menit. Nanti saya share ke YouTube, saya kasih linknya. Ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.